Episode sore ini kita akan berfokus dulu ke permasalahan Rianti dan juga Aditya. Ya, pada akhirnya teman-teman, Rianti sama Aditya ini berantem lagi. Perkara sepele sih sebetulnya. Ya, tapi ini nanti bakal membawa Aditya pun bakal benar-benar tahu siapakah Mutiara yang sebenarnya. Nah, jadi pada episode sore ini, ketika Rianti habis nelpon dari Mutiara, terus juga habis ngobrol sama Aurel, akhirnya sebelum Rianti pergi temuin Mutiara, ya udah Rianti pun juga mau ajak Aditya bicara karena Aditya dari semalam nih ceritanya gak mau keluar dari ruang kerjanya teman-teman, masih tetap ngurung, mungkin gara-gara efek nggak sadar itu tadi ya, gara-gara efek minuman itu sehingga akhirnya bikin Aditya pun juga kayak apa ya, kayak males-malesan lah dan pokoknya mager banget itu rasanya dan gak mau bukain kunci dari pintu ruang kerjanya. Nah, Rianti kan sebetulnya khawatir aja teman-teman karena buat Rianti mau bagaimanapun juga Aditya tetaplah suaminya. Dan Rianti di sini tuh mencoba untuk merayu, mencoba buat ngingetin, ngasih makan. Pokoknya ya selayaknya seorang istri kepada suami aja. Karena ya tentu aja kan Rianti pun juga takut kalau harus diceraikan oleh Aditya. Sehingga Rianti pun juga terus berusaha untuk gimana pun juga caranya bisa berbakti sebaik mungkin. Karena kan masalahnya teman-teman, Aditya ini masih tetap ngebahas tentang masalah Kenzo yang bukan anak kandungnya. Ya, jadi gini, meskipun Rianti udah ngejelasin kalau Kenzo ini adalah anaknya Aditya sama Widuri, tetap aja di matanya Aditya, anak kandungnya ini ya cuman Aurel, karena pasti nggak masuk akal. Kan inilah kenapa ya, yang Mimin tuh heran banget sama Bu Rianti. Padahal ya, kalau Bu Rianti mau jujur aja, mungkin Bu Rianti bakal tetap ditalak, diceraikan misalnya. Tapi kan at least kalau jujur sekarang, nanti ke depannya bakal enak. Karena Rianti ini dari sebelumnya tuh udah parah banget bohongnya. Dan kalau sekarang bohong lagi, masalahnya Aditya pun juga nanti bakal tahu kalau Kenzo ini emang bener-bener bukan anak kandungnya. Jadi mau sampai kapanpun juga Aditya pasti akan terjebak dengan masalah itu. Terus Rianti akhirnya bilang, "Mas, anak kamu tuh Kenzo sama Aurel, bukan cuma Aurel doang." Karena ada momen dimana Aditya ini berteriak teman-teman dan bilang, "Anak aku cuma Aurel." Gitu loh. Sampai kayak begitunya. Terus si Aditya bilang kan, menambahkan lagi, "Pokoknya anakku cuma Aurel dan kamu udah bohong. Kenzo bukan anak aku." Karena ya insting kali ya. Mungkin karena sehari sebelumnya pun juga di episode sebelumnya ketemu sama sosok Widuri. Jadi kayak ngasih isyarat juga teman-teman. Kalau memang Kenzo ini bukan anak kandungnya, tapi anak kandung kamu tuh memang benar-benar perempuan tapi masih hidup. Yaitu adalah Mutiara. Terus teman-teman, si Rianti ini mulai emosi juga, Aditya pun juga mulai emosi. Kenapa? Karena Aditya masih tetap kekeh. Pokoknya anak kandung aku cuma Aurel. Bukan ada anak-anak yang lain tuh gak ada sama sekali. Nah, si Rianti mulai emosi karena ini kan nyangkut Mutiara gitu loh. Nah, Rianti jadi bingung kan sekarang. Duh, kalau misalnya Rianti bilang Mutiara anak kandungnya, takutnya nanti suatu saat nanti Aditya malah nggak percaya. Ya lagian sekali lagi ya Rianti ini aneh. Harusnya dari kemarin-kemarin tuh jujur aja bilang Mutiara anak kandungnya, nggak apa-apa. Mimin yakin Aditya pasti baik kok. Ini tuh terlalu apa ya? Selalu nggak jelas gitu loh. Untuk sesuatu hal yang harusnya diungkap, nggak dibongkar, nggak diberitahu. Tapi yang seharusnya perlu diungkap malah dikip, nggak jelas banget gitu loh. Kayak ini nih contohnya. Ini kan seharusnya nggak dibohongin terus. Buat apa dirahasiain Mutiara mau sampai kapan? Masalahnya kalau Rianti nih ya, ini sebelum kita lanjut lagi sama Aditya yang rewel, nanti tuh Mutiara pun juga bakal tahu. Gitu loh, bakal cari tahu juga sama kayak Kenzo. Gimana cari orang tuanya gitu. Dan nanti pas Mutiara tahu ternyata semua akhirnya terhubung kepada Rianti, dan ternyata tahu Rianti bukan Unya, Mutiara marah kenapa nggak dari kemarin-kemarin jujur gitu loh. Jadi sebetulnya tuh Rianti akan tetap bodoh sih kalau terus bohong kayak gini karena kebenaran tuh akan menemukan jalannya. Suka nggak suka, mau nggak mau akan menemukan jalannya teman-teman. Dan Rianti pun juga nggak bisa lagi bohong. Rianti nggak bisa lagi ngelak. Rianti nggak bisa lagi apa ya? Nggak bisa lagi intinya kayak terus-terusan bohong karena pasti bakal terungkap satu persatu. Nah, di sisi lain, teman-teman, pada saat Rianti ini pun juga terus berbicara dengan Aditya, Aditya tetap rewel.
Karena bilang gini, Rianti bilang kayak gini. Terus kalau kamu misalnya tiba-tiba anak kamu yang perempuan masih hidup mau gimana ya? Ya tetap nggak bisa. Sekarang nih anak aku cuma ada Aurel. Aku nggak mau ngakuin anak-anak yang lain selain Aurel. Rianti emosi. Rianti ngerasa itu sama aja dengan ngehina Mutiara. Jadi sebetulnya sih ini jadi emosi nggak jelas aja. Terus akhirnya ya udah. Rianti pun juga marah kan. Kamu jangan ngomong kayak gitu mas. Kamu punya anak lain kok selain Aurel, ada Kenzo sama anak kamu yang perempuan gitu loh. Tapi si Aditya ini nggak mau untuk mengakui semuanya karena ngerasa ini tuh udah terlalu bohong. Wah, semakin panjang emosinya, semakin nggak jelas, semakin marah satu sama lain. Akhirnya membuat Rianti makin mock dan bilang, Mutiara itu adalah anak kandung kamu. Kenzo emang bukan anak kandung kamu. Akhirnya Rianti mengakui semuanya. Karena Rianti sakit hati, Aditya selalu merasa kalau anak kandung itu cuma Aurel. Ya ini tuh memang aneh emosinya. Tapi ya mungkin kalau kita berdiri di posisinya Rianti mungkin bakal sama emosi. Kalau kita berdiri di POV-nya dari Aditya pun juga sama. Tapi ya inilah buah dari kebohongan-kebohongan itu. Jadi ujung-ujungnya Rianti ini harus klarifikasi, harus ngejelasin. Itu kan malas ya, nggak perlu sebetulnya. Tapi karena Rianti ini tukang bohong, jadi ya udah ngomong semuanya. Aditya baik nggak yang tadinya teler, yang tadinya tuh kayak orang mabuk gitu ya, dan bener-bener pokoknya sempoyongan gitu tuh jadi langsung segar teman-teman. Langsung segar lagi ngelihat Rianti ngomong kayak begitu. Karena ya percuma sih, percuma. Pokoknya gini aja lah, rumusnya semakin Rianti ini bohong, nanti tuh bakal terungkap dengan sendirinya. Bahkan Rianti pun juga nanti bakal ngomong langsung, karena ya mau gimana teman-teman. Aditya ini masalahnya bakal cari tahu juga. Karena kan Aditya pintar. Sama Kenzo deh misalnya contoh. Mana ada istri pertama ngasih anaknya kepada istri kedua. Itu tuh gak akan ada. Gak akan ada yang kayak begitu. Perempuan dimanapun tuh gak akan pernah ada yang mau dimadu. Sesimpel itu aja. Dan apa yang diceritakan oleh Rianti ini omong kosong. Dan nanti apa? Kenzo bakal ceritakan sama Mutiara lagi. Bakal ketemu lagi sama Mutiara. Kenzo bakal ketemu ngobrol sama Bu Cynthia. Bakal dijelasin juga. Akhirnya ketahuan juga bohongnya. Jadi sebetulnya ya Rianti ini malah memelihara kebohongan aja. Dan bukannya malah berfokus kepada pokok permasalahannya. Karena yang paling kasihannya gini teman-teman. Kalau Rianti terus bohong nih, terus bohong, nanti takutnya yang pertama, Aditya bakal cari tahu dan akhirnya tahu sendiri kalau Mutiara anak kandungnya dan Kenzo benar-benar bukan anak kandungnya. Kalau ini terjadi itu lebih parah. Dan yang kedua adalah kalau Mutiara sama seperti Aditya cari tahu dan pada akhirnya tahu kalau Mutiara anak Rianti dari orang lain. Misalnya dari Mutiara diam-diam tes DNA sama Rianti. Misalnya diam-diam ini. Kalau udah kayak begini susah Rianti. Malah akan dibenci gitu loh. Jadi ya sekarang pilihannya sama Bu Rianti. Kalau Rianti masih tetap kekeh pengen bohong, Rianti masih ingin ngerasa kalau kayaknya gak perlu jujur dan lain sebagainya macamnya, bakal percuma sih kalau menurut Mimin ya. Karena ujung-ujungnya Aditya bakal cari tahu, Mutiara pun juga bakal cari tahu, Kenzo apalagi, Bu Cynthia pun juga bakal cari tahu. Jadi semuanya bakal selesai juga gitu loh. Dan buat Rianti ya mungkin harus sudah mulai mikirin untuk jujur mulai saat ini karena semuanya bakal terungkap satu persatu. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye bye.